Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai ya. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Dan untuk semua komentar aku baca teman-teman ya. Tetapi mohon maaf sekali lagi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Hari ini aku telah menarik sebuah energi, dan sebuah energi ini seperti energi dari seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, langsung aja kita baca untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama mengindikasikan keinginan atau impian, bisa juga angan-angan atau ilusi. Ini bisa mengartikan bahwa seseorang yang berdealing sama kamu telah terjebak dalam angan-angan dia sendiri. Dia telah terjebak dalam ilusi dan hayalan dia. Dia menghayalkan kebahagiaan yang lebih, dan dia mempunyai angan-angan bahwa kehidupan dia akan bahagia dan jaya. Namun kenyataan berkata lain. Kehidupan dia tidak seindah mimpinya. Nasibnya tidak sejaya angan-angannya. Dia terkejut dan seketika menunduk dalam kekecewaan. Nasib buruk menimpanya, dan sampai saat ini dia meratapi. Pada awalnya dia tidak bisa bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai bisa pelan-pelan merangkak. Dia bergerak dengan merangkak karena dia tidak mampu untuk berdiri. Dia terikat oleh sesuatu, maka dari itu dia kesulitan untuk bergerak. Dia tidak menyangka saja bahwa nasibnya akan seburuk itu. Saat ini tidak ada lagi yang bisa dia sombongkan. Karena sebelumnya dia ini adalah seseorang yang sedikit sombong. Dia menyombongkan dirinya sendiri karena ada beberapa orang sebelumnya memprioritaskan dia. Merasa dirinya di atas dan tidak mau melihat ke bawah. Apa yang dia rasakan? Iya, saat ini yang dia rasakan hanya rasa malu. Kartu yang keluar ini menandakan bahwa dia menjadikan semua yang terjadi dalam hidupnya menjadi pelajaran untuk kehidupan kedepannya. Dan dia saat ini seperti sudah tergugah dan menemukan jati dirinya. Ada suatu hal yang bisa mendorong dia sehingga dia berpikir untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Sehingga dia mencoba menjauhkan diri dari hiruk-pikuk keramaian. Dia membatasi setiap orang yang mencoba masuk dalam kehidupannya. Waspada, iya, itulah yang dia lakukan saat ini. Dia waspada dengan siapapun, dan dia fokus dengan dirinya sendiri. Hal apa sih yang membuat dia bisa terdorong untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik? Suatu hal yang mendorong dia untuk merubah dirinya adalah seseorang. Dia bercermin dengan seseorang tersebut, dan saat ini dia yakin bahwa seseorang yang membuat dia bercermin mampu menyembuhkan dan mengembalikan serta menyeimbangkan kehidupan dia. Dia bercermin dengan kesabaran seseorang tersebut, ketulusan seseorang tersebut. Bahkan seseorang yang membuat dia bercermin mampu menyembuhkan lukanya sendiri. Saat ini seseorang tersebut selalu ada dalam pikiran dia. Bahkan dia tidak mampu mengalihkan pikirannya kepada hal lain. Bahkan semakin lama dia mempunyai perasaan yang sangat dalam
Saat ini ketika aku menarik energi dia memendam rasa rindu. Kerinduan dia hanya bisa dipendam, perasaan dia hanya bisa ditahan. Jika dia mampu, dia akan menitipkan rindunya kepada angin malam. Wah, kok kayak sebuah lagu teman-teman ya. Dalam hati dan pikirannya mengatakan jika suatu saat dia mampu mengembalikan sosok feminim kembali, dia tidak akan rela melepaskan lagi. Kartu yang keluar ini adalah kartu dermawan. Seorang dermawan adalah sosok yang pemurah hati, dan ini bisa mengartikan bahwa dia akan meminta kemurahan hati agar diberikan kesempatan kedua untuk kembali. Iya, memang benar kebahagiaan dia hanya bersama sosok feminim, sosok pemurah hati yang pernah dia sakiti bertubi-tubi. Bahkan dia meninggalkan tanpa perasaan dan pergi bersama seseorang yang tidak tahu arah tujuannya. Pada saat itu dia tidak sadar bahwa selangkah dia pergi meninggalkan sosok pemurah hati ini berarti dia telah membuka pintu kehancuran bagi kehidupan dia sendiri. Kartu kesatria pedang dilambangkan seseorang kesatria yang kuat, tegas dan percaya diri, dan ini bisa mengartikan bahwa dia akan menguatkan hatinya dan dia akan mengumpulkan kepercayaan dirinya untuk segera bertindak dan memperjuangkan seseorang yang saat ini ada dalam pikirannya. Sekali lagi, seseorang yang ada dalam pikirannya adalah sosok feminim. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jika dia terus menahan perasaannya, terus memendam perasaannya, semakin lama hati dia semakin sakit. Dan jika saat ini dia nekat, dia bingung langkah apa yang pertama dia harus lakukan. Hati dan pikirannya pada saat ini selalu bernegosiasi. Dan hal tersebut membuat dia selalu tidak fokus dalam melakukan apapun. Dia berpikir dan menyadari apa yang telah terjadi dalam hidupnya memang kesalahan dia sendiri. Maka dia harus memperbaiki diri dan berjuang melawan egonya yang tinggi. Roda kehidupan memang terus berputar, dan itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Keegoisannya, kesombongannya kini telah membakar dirinya sendiri, sehingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Itulah yang terjadi pada dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, sampai di sini dulu akhir kata dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.